Selamat malam dan shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan berada di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, pada malam hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu untuk persekutuan yang Tuhan ciptakan dan karuniakan bagi kami. Setelah sepanjang hari kami boleh berada di dalam aktivitas kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh menyadari akan ketidakmampuan kami. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan, memohon tuntunan, hikmat yang daripadamu, pertolongan melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun juga jemaat Tuhan yang akan bersama-sama membaca dan merenungkannya, kami boleh mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 12-21. Filipi 1 ayat 12-21. Firman Tuhan berkata demikian. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku mengkehendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut.
Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkahnya dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, Filipi 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu jika Tuhan diandalkan. Bagaimana seseorang dapat menghadapi dan memaknai setiap pergumulan dan masalah-masalah hidup itu sangat ditentukan oleh satu hal, yaitu apa yang ia percayai, siapa yang ia andalkan di dalam hidupnya. Walaupun di dalam pergumulan dan di dalam penderitaan karena terpenjara, tetapi Rasul Paulus tidak pernah melihat keadaan itu sebagai sesuatu yang dapat menjadi penghalang untuk memberitakan Injil Kristus yang sudah menjadi misi penting di dalam kehidupannya. Penderitaan yang dialaminya di dalam penjara dapat dilihat dan dipahami oleh Rasul Paulus sebagai satu kondisi yang justru dapat membuat pemberitaan Injil Kristus bertumbuh dan berkembang luar biasa. Baik dari kalangan orang-orang yang belum percaya maupun juga dari orang-orang yang sudah percaya. Keadaan dan semangat Paulus menjadi kesaksian tentang siapa sesungguhnya yang sedang berkarya di balik hidup Paulus yang luar biasa, senantiasa semangat dan selalu bersyukur untuk menjalani kondisi-kondisi kehidupan yang dialaminya. Siapa lagi yang berkarya di dalam kehidupan Rasul Paulus kalau bukan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah keunikan dan kedahsyatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dan penyertaannya dan hikmat yang daripadanya. Pertolongan melalui kuat kuasa Roh Kudus telah membentuk Rasul Paulus menjadi seorang yang sungguh setia terhadap panggilannya dan senantiasa kuat di dalam setiap kondisi dan pergumulan hidup yang dihadapinya, bahkan dapat memaknai pergumulan dan masalah-masalah hidupnya dengan selalu bersukacita dan juga mengasihi sesamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman Rasul Paulus di dalam pembacaan kita ini, kita dapat belajar. Yang pertama, Rasul Paulus dipenjara bukan karena telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tetapi karena iman kepada
Yesus Kristus, karena setianya pada panggilannya sebagai orang yang telah mengalami keselamatan. Ini juga menjadi sebuah pemahaman yang penting bagi kita, bahwa sebagai orang percaya, tantangan iman akan datang silih berganti, dan kita harus tetap kuat dan semangat seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, melalui penderitaan yang dialaminya, ini membuat iman daripada orang yang telah percaya yang ada di sekelilingnya semakin kuat, semakin semangat, dan turut mengambil bahagian di dalam pemberitaan Injil Kristus, semakin tabah dan juga penuh perhatian terhadap kehidupan bersesama. Melalui pengalaman ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu kuat di dalam iman. Kita harus selalu percaya bahwa kita tidak sendirian di dalam menghadapi keadaan-keadaan itu. Ada Tuhan yang akan selalu menopang kita, menguatkan kita. Kita sendiri akan merasakannya ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita akan dimampukan untuk melihat setiap persoalan hidup itu di dalam kuat kuasa Tuhan, sehingga saudara-saudara kita, keluarga kita, sesama kita yang ada di sekeliling kita mungkin akan bertanya, siapa sesungguhnya yang telah memberikan kekuatan dan pemahaman kepada kita di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus juga akan terkuatkan ketika melihat kita mampu untuk berdiri di tengah masalah-masalah kehidupan yang ada, dengan selalu mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah penolong kita. Yang ketiga, jika Tuhan diandalkan di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita tidak akan pernah menemui jalan buntu, karena kita percaya bahwa Tuhan dengan kuat kuasanya dapat memakai setiap situasi-situasi yang ada, kondisi-kondisi yang ada, untuk menyatakan kebaikan kepada setiap kehidupan anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat di dalam iman. Tetaplah selalu percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan. Tetaplah setia di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersukacita di dalam persekutuan yang Tuhan ciptakan bagi kita. Percayalah bahwa kita sendiri akan merasakan makna dari semua pemeliharaan dan kasih Tuhan untuk terus menguatkan iman kita sampai selama-lamanya. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus
Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena setiap hari Tuhan terus menuntun kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kembali kami dapat mengalami persekutuan yang indah, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendapatkan penyegaran daripada kebenaran firman Tuhan. Kami belajar banyak daripada kehidupan hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus, yang senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan dan senantiasa memaknai akan keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepadanya dengan senantiasa melakukan kebaikan, menanamkan iman yang kuat bagi orang-orang yang percaya, bahkan menyaksikan Injil Kristus bagi orang-orang yang belum percaya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, walaupun di dalam penderitaan, tetapi Rasul Paulus tetap semangat di dalam melaksanakan tugas pekabaran Injil yang ia telah komitmenkan. Berkatilah kami juga, agar di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami selalu percaya akan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Terlebih di masa-masa sulit saat ini ya Tuhan. Kuatkan kami senantiasa untuk tetap memaknai kehidupan kami ini, dan kami dimampukan untuk melakukan banyak hal yang positif, hal yang baik, hal yang benar bagi kehidupan di sekeliling kami, agar iman daripada saudara-saudara kami semakin terkuatkan dan semakin banyak orang mengenal akan siapa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baik, kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas maupun juga yang ada di mana saja, serta sesama kami yang mengalami kelemahan tubuh, dirawat di rumah sakit. Tuhan menjamah tangan dokter dan perawat sehingga melalui pelayanan ilmu mereka, bahkan juga melalui tuntunan Tuhan, tentunya pemulihan akan dinyatakan. Kami terus bergumul untuk keadaan ini, dan kami percaya bahwa suatu saat Tuhan mempunyai solusi bagi kami semua. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan semua pergumulan-pergumulan yang lain di dalam hidup ini. Kami berdoa bagi yang mencari pekerjaan, kami berdoa yang menanti teman hidup, menanti anugerah anak, bahkan juga pemulihan dalam keharmonisan kehidupan keluarga. Tuhan memberkati agar di dalam kesemua pergumulan itu kami selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk semua orang tua kami dalam usia indah mereka. Tuhan selalu menguatkan dan menyertai mereka semua, sehingga di dalam usia indah ini, walaupun aktivitas terbatas di rumah saja, tapi mereka tetap selalu semangat dan percaya bahwa sampai masa tua kami Tuhan setia menopang kami, menggendong kami. Kehidupan kami Tuhan, malam hari ini di saat kami beristirahat, kami serahkan kepadamu. Engkau lindungi dan sertai sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan besok pagi kami boleh menyambut hari baru dengan semangat baru, kekuatan baru daripada Tuhan sendiri untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang Tuhan kurniakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sehati di dalam doa pada malam hari ini. Kita sudah menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Sampai berjumpa di edisi Sehati di dalam Doa esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.